Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, kok nggak semangat sih? Kalau ditanya bagaimana kabar kalian hari ini tuh kalian jawab, Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulangi ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, pada semangat semua ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ketua kelas, tolong dipimpin dulu doanya. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ega Agustin. Oke, hadir. Pina. Hadir. Pika. Oke, masuk semua ya. Nah, kita langsung aja masuk ke pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini udah tahu belum hari ini tuh kita belajar apa? Iya, bener, hari ini tuh kita belajar IPA. Nah, jadi di materi IPA ini kita belajar tentang sistem alat gerak aktif dan sistem alat gerak pasif pada tubuh manusia. Nah, coba kalian buka di buku kalian halaman 156. Itu di tema 5. Judulnya itu sistem alat gerak aktif dan alat gerak pasif pada tubuh manusia. Ada? Ya, silakan dibuka. Coba Ega deh baca yang pengertian alat gerak aktif. Oke, udah dibaca ya sama Ega tadi. Sekarang Ibu mau bacain lagi nih, Ibu mau jelasin pengertian alat gerak aktif. Jadi, alat gerak aktif atau bisa disebut juga dengan otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Tanpa otot juga tubuh manusia tidak akan dapat bergerak. Nah, itu untuk pengertian alat gerak aktif. Nah, sekarang langsung Ibu jelasin aja ya. Yang kedua itu pengertian alat gerak pasif. Nah, alat gerak pasif itu atau bisa disebut juga dengan tulang. Karena adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Karena pada dasarnya otot dan tulang itu bekerja sama saat manusia melakukan gerakan. Nah, jadi contohnya itu pada saat anak-anak itu melakukan gerakan seperti menulis, mengangkat meja, mendorong kursi. Nah, itu termasuk ke dalam otot dan tulang itu bekerja sama. Nah, berdasarkan itunya, otot itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu otot antagonis, yang kedua itu otot sinergis. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah otot antagonis. Nah, jadi pengertian otot antagonis itu merupakan jenis otot yang berperan dalam terjadinya gerakan otot berlawanan. Salah satu contoh gerak otot berlawanan adalah gerakan menekuk lengan atau menekuk kaki. Karena itulah otot bisep dan trisep dapat digolongkan sebagai otot antagonis. Nah, biasanya otot antagonis itu pada saat anak-anak itu menekuk tangan kalian seperti ini. Nah, ini termasuk ke dalam otot antagonis. Nah, sedangkan untuk otot sinergis itu sudah dijelaskan tadi, contoh gerakan yang dipicu oleh otot ini adalah tangan menelangkup dan menengadah. Nah, biasanya pada saat kalian merentakkan tangan kalian seperti ini, nah ini tuh termasuk ke dalam otot sinergis karena keadaan tangan kalian itu menelengkup atau menengadah. Nah, sampai penjelasan Ibu tentang alat gerak aktif tadi ada yang mau ditanyain nggak? Oke, udah paham ya. Kalau udah paham, kita lanjut ke jenis tulang. Nah, jenis tulang itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu jenis tulang berdasarkan bentuk, jenis tulang berdasarkan sel penyusun, dan yang ketiga itu jenis tulang berdasarkan rangka tubuh. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu jenis tulang berdasarkan bentuk. Nah, yang pertama itu ada yang tahu nggak? Soalnya jenis tulang berdasarkan bentuk itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Coba ada yang tahu nggak? Yang pertama itu tulang apa? Nggak ada yang tahu? Oke, kita bahas sama-sama ya. Yang pertama itu tulang pipa. Tulang pipa itu adalah tulang panjang yang berbentuk seperti tabung. Biasanya tulang pipa ini terdiri dari tulang betis, tulang paha, tulang hasta, dan tulang lengan atas. Nah, Ibu contohin tulang lengan atas itu kan dari sini sampai ke pergelangan tangan itu termasuk
tulang lengan atas. Nah, yang kedua itu tulang pipi. Nah, tulang pipi adalah jenis tulang yang berbentuk tipis. Sebagian tulang pipi juga mungkin memiliki sedikit lekukan. Nah, coba kalian rasakan di pipi kalian itu di sini. Nah, ini tuh termasuk ke dalam tulang pipi yang di bawah mata. Oke, bisa dirasakan semua ya. Nah, itu termasuk ke dalam tulang pipi. Nah, kita lanjut ke tulang pendek. Ada yang tahu pengertian tulang pendek? Oke, ada yang tahu ya? Ibu bacain. Tulang pendek adalah tulang yang berbentuk seperti kubus, memiliki panjang, lebar, dan ketebalan yang kira-kira sama. Nah, biasanya tulang pendek ini dari pergelangan tangan kalian sampai ke jari-jari tangan kalian ini, itu termasuk ke dalam tulang pendek. Nah, dari penjelasan tentang jenis tulang berdasarkan bentuk tadi, ada yang mau ditanyain? Oke, kita langsung lanjut ke jenis tulang berdasarkan sel penyusun. Nah, jenis tulang berdasarkan sel penyusun ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu tulang rawan, yang kedua itu tulang keras. Nah, tulang rawan itu biasanya itu terletak di bagian mana? Ya, bener Karin. Tulang rawan itu biasanya terletak di lutut. Nah, Ibu mau jelasin dulu pengertian dari tulang rawan. Sesuai dengan namanya, tulang rawan memiliki karakteristik yang tidak terlalu keras, bahkan cenderung agak lunak. Tulang rawan sendiri masih terbagi menjadi 3 jenis. Ketiganya meliputi tulang rawan hialin yang tersusun dari serabut kolagen, tulang rawan elastin yang tersusun dari serabut elastin, dan terakhir tulang rawan fibrosa yang tersusun dari serabut kolagen. Nah, biasanya tulang rawan itu benar yang kata Karin tadi, terletak di bagian lutut. Nah, jadi lutut kalian itu termasuk ke dalam tulang rawan. Nah, untuk tulang keras itu pengertiannya adalah kulit luar tulang pipa yang padat dan keras serta memiliki sifat kaku. Nah, ada yang tahu nggak? Biasanya tulang keras itu terletak di bagian mana? Iya, tulang keras itu terletak dari bawah lutut sampai ke pergelangan kaki, itu termasuk ke dalam tulang keras. Bisa kalian rasain? Ada? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke jenis tulang yang terakhir, jenis tulang berdasarkan rangka tubuh. Nah, jenis tulang berdasarkan rangka tubuh itu dibagi juga menjadi 2 jenis. Yang pertama rangka aksial, yang kedua rangka apendikular. Nah, pengertian rangka aksial itu adalah bagian kerangka yang meliputi tulang penyusun, kepala hingga keseluruhan tulang belakang. Nah, biasanya rangka aksial itu terletak di bagian dari kerangka kepala kalian sampai ke tulang punggung kalian, itu termasuk ke dalam rangka aksial. Nah, sedangkan rangka apendikular itu dari lengan kalian ini sampai ke pergelangan tangan, dari tulang punggung sampai ke jari-jari kaki, itu termasuk rangka apendikular. Nah, dari penjelasan Ibu tadi ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, sekarang Ibu deh yang nanya sama kalian. Coba si Pina deh. Pina, otot itu termasuk ke dalam alat gerak aktif atau alat gerak pasif? Oke, benar Pina. Tepuk tangan dulu untuk Pina. Jadi benar, otot itu termasuk ke dalam alat gerak aktif. Oke, selanjutnya Bu tanya Ega deh. Tulang pipi itu termasuk ke dalam jenis tulang apa? Ke dalam jenis tulang berdasarkan bentuk, atau ke dalam jenis tulang berdasarkan sel penyusun, atau jenis tulang berdasarkan rangka tubuh? Bener gak Ega bilang jenis tulang berdasarkan sel penyusun? Iya, salah Ega, karena jenis tulang pipi itu termasuk ke dalam jenis tulang berdasarkan bentuk. Nah, Ega belajar lagi ya, dibaca bukunya. Oke, udah paham semua ya? Oke, kalau udah paham, Ibu mau ada nyanyian tentang
alat gerak pasif. Kita nyanyiin sama-sama ya. Ayo, semua nyanyi sama-sama ya. Mari kita bernyanyi bersama, organ gerak pasif manusia, yang atas tangan dan yang bawah kaki. Ayo semua sebut bagiannya. Tulang lengan atas, hasta pengumpil, telapak tangan, telapak tangan. Yang satu tadi bagian lengan kita. Janganlah lupa untuk selalu dijaga. Ayo, yang nyanyinya semangat dong. Tulang paha, kering juga betis, disambungkan dengan tempurung lutut, pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari kaki, itu bagian kaki. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi materi kita hari ini tuh Ibu cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.